Sekarang kita masuk ke bagian registrasi user, yang mana saya mau sisipkan sebuah link supaya ketika diklik otomatis diarahkan ke halaman registrasi. Yang pertama, kita buka index user. Di bagian setelah judul, saya akan membuat sebuah link menggunakan sintak inertia link yang akan mengarahkan ke /user/create tanpa ada vbind, jadi langsung URL string seperti ini, atau kalian bisa berikan URL-nya /register juga boleh. Pokoknya URL-nya kalian daftarkan sesuai dengan yang kalian mau. Saya buat seperti ini. Nama linknya bukan lihat user, tapi link registrasi. Sekarang kalau saya tampilkan, berikut ini adalah linknya. Saya klik, maka tampilnya adalah halaman 404. Karena kamu belum membuat route-nya, silakan buka routing web.php-nya. Jadi saya akan daftarkan di sini jalur aplikasinya satu persatu. Yang kita butuhkan adalah mengakses objek route. Jika ada yang mengakses route yang metodenya get, URL-nya itu /user/create, silakan arahkan ke sebuah controller namanya user controller, bentuknya kelas. Kalau sudah diarahkan, kita mau spesifik arahkan ke metode apa. Metode yang akan kita buat namanya create. Kalau sudah kita daftarkan routingnya, berarti kita harus buat metode create di dalam user controllernya. Silakan buat public function namanya create kurung kurawal jalankan sesuatu. Jadi kalau kamu mau melakukan tambah data atau registrasi data user, ada dua metode yang akan saya gunakan seperti layaknya Laravel. Ada metode create untuk menampilkan form input, sedangkan ada public function yang namanya store. Nanti metode store ini untuk mengambil data inputannya, lalu dikelola dan disimpan ke dalam database. Itu tugas si metode store. Tapi tugas metode create biasanya kita tinggal return view di sini, lalu tentukan nama template-nya, nama halaman view-nya yang berbasis Blade. Karena sekarang sudah modern dan masa kini, yang saya lakukan adalah menyambungkan adapter inersia untuk melakukan rendering sebuah template. Saya akan taruh di metode create. Kalian boleh cetak nama template-nya di sini, katakanlah namanya register di dalam folder user. Jadi nanti ada nama template yang namanya register.view di dalam folder user. Kita tanpa ada mengirimkan sebuah data user, kita cukup mendeklarasikan data title. Data title-nya adalah string register. Tinggal ikutin saja template yang sudah kalian buat. Silakan kalian buat file baru di dalam folder user, simpan dan kasih nama registrasi.view. Buat template-nya, kita tulis pembuka dan penutup, lalu ada script dan ada bagian stylingnya. Berikut ini adalah form registrasi yang sudah saya buat, cukup sederhana. Kalian tinggal tentukan saja sesuai dengan kolom-kolom dari table user. Saya hanya menambahkan div dengan kelas form group untuk masing-masing label dan inputnya. Baris pertama untuk input buat nama, lalu ada input untuk email, dan baris yang terakhir untuk tipe passwordnya, dan satu tombol untuk melakukan submit data. Saya juga bisa memberikan styling untuk mengatur kelas form group. Kita atur di sini, kita panggil selektornya, berikan margin bottom 5 pixel. Seperti biasa, kita harus bungkus semua template-nya di dalam base layout, kirimkan data title-nya, registrasi, terus lakukan import di bagian script, kemudian export default, pasang layout-nya, title-nya kita terima dengan tipe data string. Title ini adalah data yang dikirimkan sama server sebagai data props, dan kita bisa binding data ini ke dalam template, tapi harus menggunakan sintak
vbind supaya bisa direferensikan ke dalam data. Jadi kita cetak title-nya di sini. Jadi nanti title-nya adalah data yang kita pasang di dalam server sebagai judul halamannya. Kalau sudah, pastikan npm-nya sudah jalan, servernya pun sudah aktif. Kita balik lagi ke halaman user, buka aplikasinya, ada pesan error. Errornya itu di bagian routing. Kita tidak menambahkan titik koma. Mungkin untuk teman-teman sudah berhasil, cuma saya yang error. Saya klik link registrasinya, hasilnya not found. User create, apakah sudah benar? URL-nya sudah valid dan URL-nya sudah kita daftarkan, tapi hasilnya masih not found. Kita bisa inspect elemen untuk melihat hasil request yang dikirimkan sama Inersia. Kita bisa lihat di bagian network. Kita klik bagian ini 404. Saya coba return dulu data title-nya. Saya akan tuliskan seperti ini, return $title, terus kita die. Kita coba akses manual dulu sesuai dengan routing yang kita buat. Karena dia menggunakan get, kita juga bisa langsung mengarahkan ke URL tersebut. Hasilnya not found. Sepertinya settingan kita tidak berubah. Saya harus lakukan restart ulang untuk servernya. Kita Ctrl C dan stop dulu npm-nya. Coba kita jalankan lagi. PHP Artisan Laravel-nya sudah berhasil jalankan server. Kita balik lagi. Hasilnya masih not found. Untuk permasalahan ini kita akan coba bahas di video berikutnya. Tapi yang jelas saya juga bingung. Padahal kita sudah menentukan routingnya dan metodenya juga sudah kita buat. Harusnya berhasil di render. Kita akan coba lanjutkan lagi ya di video berikutnya.